Galatia pasal 1 ayat 17 itu Rasul Paulus pergi ke tanah Arab. Itu jauh sebelum ada Islam ya. Iya. Ke tanah Arab itu sekitar tahun 50-an Masehi. Ya. Tahun 50-55 Masehi ya. Itu kakek moyangnya Muhammad aja gue masih paling cair itu. Masih paling cair. Kakek moyangnya ya. Iya, yang disebut orang yang disebut Quraisy itu kan namanya si Fir bin Malik itu, yang lahir di tahun 210 Masehi, abad ketiga. Itu yang bergelar Quraisy. Itu kan kaum keluarganya yang dibantai masih Muhammad Dopil. Ayah mereka ini. Mana lagi nih? Tadi gue naikin 2 orang. Menolak takdir. Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Sakit jiwa nih orang. Itu bahasa dia itu. Dia masih ngeyel lagi nih, masih ngetik di bawah nih. Ini oten dia itu. Bro oten itu si menolak takdir nih. Woi botol, dinaikin tuh kagak naik. Naik lu sini anak nonton. Kenapa sih dia diturunin ke bengkok kunyah dia? Goblok, tidak ada di Bible Yunani. Iya, adanya di Bible bahasa Arab. Goblok. Sama dia. Aram. Udah 2004 lu masih. Anda diem dulu, menolak takdir. Bahasa Arab itu kan ya, gua kasih tahu sama lu. Naik lagi koma dia. Sabar Bu Winner. Roh Kudus, Alkitab, Nabi itu semua bahasa Arab. Asalnya dari bahasanya Yesus Aram. Jadi kalian yang paling terakhir pakai itu bahasa Arab buat kitab kalian. Kenapa kamu malah nyolong pakai bahasanya Yesus? Kenapa Quranmu pakai bahasa Arab? Buang bahasa Arab dari Al-Quran. Mau terserah mau pakai bahasa apa, terserah. Jangan pakai bahasa Arab. Kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, itu ayatnya berkata, berpeganglah teguh pada ajaran kami terima, yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, secara lisannya ini banyak ajaran itu dalam bahasa Arab juga diajarkan. Ya, nah, yang tertulis memang dalam bahasa Yunani, tetapi bapak-bapak gereja bukan hanya mengajarkan dalam bahasa Yunani. Ya, contohnya Hieronymus Jerome itu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab itu. Ya, ke bahasa begini. Aramaik. Sumber utama ajaran kawan-kawan itu Septuaginta, kodek-kodek Vatikan. Salah kamu. Itu bahasa Yunani yang tetuanya. Salah kamu. Jadi jangan Anda asal-asal yang lain ngomong. Dengar baik-baik, kuping lu dikorek dulu ya. Sebelum ada kodek-kodek itu, dengar baik-baik, diem. Kalau gue bilang diem. Sebelum ada kodeks-kodeks itu, Rasul Paulus sudah ke Arab. Orang Arab sudah bertemu dengan Rasul Paulus. Bahkan mereka ke Yerusalem ketika perjamuan Pentakosta. Paham lu? Kakek moyang Nabi lu aja belum ada, masih barang cair. Tidak ada menggugurkan posisi. Diem. Jadi mereka sudah di situ. Sudah menjadi murid para. Tidak ada masalah. Monyong. Itu justru masalahnya. Kata-kata itu juga ada dalam bahasa Arab. Setan. Gua kalau ngomong kasih tahu baik-baik. Dia rusak nih, itu masalahnya kalau dia masih ngeyel. Lu kalau Anda mengimani orang Yahudi, tentunya Anda mengimani Masorek. Anda menolak Masorek, yang diimani Septuaginta, bahasa Yunani. Yang menolak Masorek siapa? Yang menolak Masorek siapa? Anda mengimani, kenapa Anda imani kodek-kodek Vatikanus Senicus? Septuaginta, kenapa diimani? Imani dong. Itu bagian kodek siapa? Sumber utama Bible menerjemahkan itu dari kodek bahasa Yunani. Kodek siapa?
Kode Vatikanus dan Sinaiticus. Ya, itu? jadi sumber Apa itu? ajaran Anda itu bahasa Yunani. Permasalahannya Terus? tidak ada kata-kata bahasa Alkitab, Ruhul Kudus di kodek itu. Nah, Tidak ada di Vatikanus dan kalau Sinaiticus kodeks bahasa Arab, kata-kata Ruhul Textus Kudus. Receptusnya bahasa Arab Kata-kata ada nggak? bahasa yang banyak itu tidak ada. Dari mana mencurinya itu? Dari mana? Kalau tidak dari Yang maling tuh elu yang maling. Paulus dengan para muridnya itu sudah pada pakai bahasa Arab. Nenek moyang Nabi lu aja masih barang cair. Ya, buka kisah para rasul itu sudah ada orang Arab di situ, Pentakosta itu. renungkan dulu. Utusan dari Arab. Bible Anda bahasa kodek-kodek. Dengar, sahabat, dengar. Goblok, yang namanya bahasa itu saling Sumber ajaran Anda meminjam. itu kodek-kodek Di itu dunia Vatikanus dan ini. Sinaiticus ya. Di dunia itu nggak ada yang murni, semua bahasa itu saling meminjam karena kita saling Bukan berinteraksi. masalah satu sama lain. murni-murni, sumber ajaran Anda itu Yang kamu nyontek itu elu, kisah nabi-nabi dicontek, si Isanya diambil, Musanya diambil, Abrahamnya diambil, lu ubah-ubah ceritanya, Coba- lu yang coba Anda nyontek, lu renungkan. yang gawe, yang maling. sumber utama ajaran Anda kodek-kodek itu Tangani Son, bangun dari Son. Septuaginta, Siapa bilang bahasa sumber Yunani. utamanya dari kodeks? Siapa yang bilang? Tiba-tiba muncul kata-kata Alkitab, Ruhul Kudus itu Siapa dari yang mana? Tidak bilang ada di sumber kodek-kodek ajaran itu. Gitu loh. kami itu dari kodeks? Anda Siapa yang bilang? nyambung nggak otaknya, logikanya nyambung nggak? Dari mana? Siapa yang Nyambung ngomong? dari dasarnya dulu. Anda nyambung nggak? Lu yang nggak nyambung dari tadi. Nyambung. Coba aku luruskan. Sumber ajaran Anda dari mana? Bahasa Yunani atau yang Septuaginta itu ngapain? Bahasa Arab. Bahasa Arab. sumber Bahasa ajaran- Yesus. Mau apa lu? Diamlah kau. Bahasa Anda Yesus. buka LAI. Anda buka LAI. Sumber utama LAI penerjemahan. Botol. Ya. Sumber ajaran kami. Sumber ajaran Anda ada itu dari Kodeks lisan. Vatikanus dan Sinaiticus dari LAI itu. Astaga, ngarep kali lah kau sama dia. Ya, Kodeks tetapi ya. dari Ngarep kali lah kau. Kodeks kalau kamu aja nggak tahu apa itu dari kodeks. Septuaginta kok. Vatikanus. Biji mata kau, Vatikanus. Kira lu tahu pinter mah dia ternyata tahu goblok lu. Ini minjam milik orang lain. Iya, makin merasuk lo kedodolannya. IQ-nya makin berkurang. Kan gua nggak lama nggak koma lu tahu pinter mah dia nggak tahu lu tahu goblok. Kodeks. Lu nggak kenal kodeks, lu kenalnya kode X. Memang sumber ajaran Jadi Anda itu jangan dari ngomong kodek-kodek kodeks sama itu. gue. Itu yang Coba diimani saya tanya kamu kodeks diterjemahkan. apa? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kodek-kodek Apa itu itu. kodeks? Apa itu kodeks? Nyambung Apa nggak? itu kodeks? Nyambung nggak? Apa itu kodeks? Apa itu Dari kodeks? Vatikanus dan Apa Sinaiticus. itu? Kodek-kodek. Enggak lu jawab kodek itu apa sih? Lu jawab kodek itu apa lu tahu nggak? Sebelum Ahmad dia jawab, Anda akuin nggak? Sumber ajaran Anda dari sana. Apa Akuin nggak? itu kodeks? Enggak lu tahu nggak kodek itu apa? Sebelum dia jawab, Kodek Anda itu lu tahu akuin nggak? nggak? Sumber ajaran Anda dari Vatikanus dan Sinaiticus Anda akuin nggak? Ada Pala kakek lu peyang. akuin, dia tidak jawab. Akuin nggak? Ada kamu diam. Anda Ngapain ngakuin orang sesat yang kau minta? Sebentar. Manuskrip Alkitab itu bukan satu, botol. Kok bikin manuskrip Alkitab cuma satu? Alkitab kita itu tidak direkonstruksi dari Vatikanus Sinaiticus. Loh, mana tadi dia kok lari? Iya. Mental dia mental. Lari kok. Oh, Signalnya. Aku kayak nggak percaya. Aku pasti tendang Pak Sang nih. Kodeks. Gue banyak songkat. Gomel bersongkat. Sarah, Acil ngomong kodeks. Emang lu punya kodeks? Ngomong kodeks sama orang Kristen. Lu sakit hati lu nggak punya kodeks. Alkitab kita itu dari Textus Receptus. Sinaiticus Vatikanus itu Enggak gua. baru ditemukan tahun 1800. Alkitab kita udah kuat tahun 1600. Pakainya Textus Receptus manuskripnya, bukan pakai Kodeks Vatikanus Sinaiticus. Di awalnya sudah ngawur Sobi. Kalian tidak mau ngakui bahasa Masoretik. Lah itu LAI perjanjian lama Masoretik itu. Ini cowok apa sih? Kodeks. Ini cowok apa? Dia tahu kodek dia cuma tahu gedek son. Iya, jadi yang Gedek yang dia tidak tahu gereja mula-mula saat itu di tujuh jemaat di Asia Kecil itu sudah menggunakan bahasa Aramaik, sudah menggunakan bahasa bahasa lain gitu.
Dan dia nggak tahu, dia cuma mikirnya bahasa Yunani aja. Memang Alkitab dituliskan dalam bahasa Yunani dengan tujuan penyebaran Injil itu menggunakan bahasa yang paling banyak digunakan sebagai lingua franca, ya. Tetapi, Bahasa internasional waktu itu. iya. Nah, Jangan ngarang kau, Bang. ajaran gereja tidak terbatas pada teksnya. Makanya di Bang, 2 jangan ngarang Tesalonika dong. pasal 2 ayat 15 itu ada juga ajaran lisan. Ya, ajaran lisan ini dalam bahasa lain. Gitu. Bang, kamu jangan ngarang dong, Bang. Pada saat itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional, seperti bahasa Inggris gitu kan. Jadi Yunani itu bahasa internasional, maka digunakan bahasa Yunani. Kok ada suara Sabrina? Apa dia? Di situ. Sejak kapan bahasa Yunani jadi bahasa internasional? Memang bahasa Inggris bahasa internasional muncul abad berapa saya Lingua franca. Ayo. Menurut kamu bahasa internasional zaman Yesus bahasa apa? Nih, kita coba teks ya, ini EQ Islam nih. Ayo anak rantau, menurutmu bahasa internasional zaman Yesus bahasa apa? Kutanya Bang, sejak kapan bahasa Inggris. Yunani jadi bahasa internasional? Saya tanya kamu, bahasa internasional zaman Yesus itu Aku bahasa yang apa? nanya duluan Susah Bang, banget. kok ditanya balik gimana sih? Lah kamu yang jawab dulu. Kalau kamu bilang sejak kapan berarti kamu tahu kan? Aku yang nanya duluan, terus dia tanya balik, aku pula yang dijawab duluan. Oke, gini. Karena ini ya bocah tengil satu ini. Botol juga. Sekarang gue tanya. Betul. Pasukan Romawi ngapain di Yerusalem? Mencuri Bang. Oh, mencuri. Iya. Lu jangan cengeng depan gua lu botol. Jangan yang dia mendingan yang kemarin tuh Hakuna Matata tuh loh, yang anak ini apa namanya? Aku nama Anak pesantren. Oh iya, bahasa mending itu Arab. aja. Lebih mending. Ya, kayak begini, aduh dilewatin aja nggak mutu ntar. Nggak mutu banget, nggak ada apanya. Iya, sambil cekikikan lagi. Itu cekikikan aja karena bego. Cekikiannya kayak cewek, lu cowok atau bencong? Gelik banget sih cowok. Ada kepanasan di bawah. Takut aku jadinya. Gue sambil ngambil ke kamar ini. Oke, yuk. Yang mau diskusi yuk. Yang anak rantau, jangan deh, lu nggak punya otak. Dan sehat. Diem. Gak punya otak. Jangan Pak Hasan, kalau dibilang gak punya otak nanti serupa dengan Allahnya. Ya, Ada punya otak dikit gitu. kita aja nggak usah ini, yang nggak usah banyak, dikit aja. Barang Dikit aja, gak usah banyak-banyak. otak barang 1 cm kan gitu. Islam. Berasnya 10 km, ya kan? Berarti kan mereka kan Aku pikir pantatnya tadi kan mimpi lebih loh aku. tinggi pantat lebih tinggi dari kepala, makanya otaknya turun ke pantat mereka. Aku mikirnya ke mimpi ya, ada suara orang bahas-bahas, nggak ada bahasa Alkitab gini. Ternyata kan suara Madia, jadi kebawa mimpi aku. Gue tadi masih tidur, abis dari Bu Devi Basir, Iya, gue masih sama, Bu ngantuk Sofi. banget. Jadi gue mau jawab Bangun aku nanti gitu. Diskusi aja yuk. Bang. Ternyata benar gitu kan. Gua coba gini. Itu Kita mau tadi Bu diskusi, Sofi. oke. Kita tes dulu. Yang mengenai 2 Yohanes 1 bukan kita nggak bisa jawab. Cuma dia kan memberikan narasi yang berbeda ayat dengan isinya. Ini gampang sekali kok dijawab ini. Di 2 Yohanes 1 ayat 7 nggak perlu ada pertanyaan di situ. Bang, kutanya Bang, sejak kapan Yesus dilantik jadi Tuhan Bang? Nggak ada yang lantik dia botol. Yang lantik kan kau bilang itu kata-katamu. Nah itu digantung di kayu Nggak salib. ada kata lantik. Orang Kristen nggak kenal kata lantik. Dilantik jadi Tuhan, botol. Itu kan seandainya kalau tidak digantung di kayu salib kan nggak bakal jadi Tuhan. Nggak ada seandainya. Karena itu kan perumpamaan. Bentar. Ya itu kan pelandaian. Kasih makhluk yang di dalam gua itu namanya Jibril. Lalu Paulus mengatakan sebab itulah Yesus telah mati agar ia menjadi Tuhan. Nabimu Itu kan ketemu dilantik. orang yang namanya Jibril, makhluk yang namanya Jibril di gua. Botol. Emang sejak kapan tuh makhluk memperkenalkan namanya Jibril? Emang gue ngada-ngada Bang, itu betul Bang. Mana dalilnya dia memperkenalkan diri anak namanya rantau Jibril? dengar. Gak usah Anak dijawab, rantau dengar. aku si kaki, gak usah dijawab. Gak usah. Jangan keroyokan. Mati Begini, saya buktikan dia salah dulu. Saya buktikan dia salah. Kamu tahu di dalam kisah para rasul pasal 2 ayat 36 itu, yang berkata itu bukan Rasul Paulus, itu Petrus. Botol kamu. Nah, sekarang kutanya itu dilantik atau bukan? Bukanlah botol.
Yang melantik siapa? Dilantik kok botol. Loh, yang melantik siapa? Nah itu. Sebab itulah Ngaco Yesus Kristus kamu. telah mati agar ia menjadi Tuhan. Saya jelasin ya kamu ya. Saya jelasin kamu Kisah Rasul 2 ayat 17. 36. 36, sorry, Kisah Rasul 2 ayat 36. Karena kebangkitan Yesus itulah, Yesus itu mengklaim dia itu Mesias, anak Allah. Pada waktu dia masih hidup, banyak kan orang Yahudi nggak percaya dia itu Mesias, maka dia disalibkan karena pengakuan dia bahwa dia itu Mesias, anak Allah. Kamu baca itu. Ya, ketika dia dihadapkan ke imam besar tanya, apakah engkau ini ngaku kamu tuh Mesias, anak Allah? Apakah kamu menyamakan dirimu dengan Allah? Lalu Yesus berkata, iya, akulah dia. Lalu kamu baca di situ, imam besar itu mengoyakkan jubahnya. Kamu diam dulu, kalau saya jelasin, kamu diam. Diam, bencong diam. Ketuhanan Yesus itu karena dia Mesias. Mesias itu artinya Tuhan, Raja di bumi, botol. Ngerti kamu arti Mesias? Mesias artinya Raja di bumi. Kamu yang gak ngerti arti Mesias. Oh, taruhan sama saya. Kalau Mari. sampai kamu tahu arti atau Al-Masih, saya buka kamera bola, saya share lokasi saya. Tunjukkan sama saya arti Al-Masih. Tunjukin. Buka. Mesias itu termasuk utusan. Saya perbesar Quranmu. Saya Yang datang. buka Mesias artinya utusan. Buka. Tunjukkan arti Mesias kata Al-Masih apa? dalam Quran. Galuh. Mesias artinya apa kau bilang? Kamu diam ya. Saya paling gak suka nih. Saya tadi udah membuka Q&A bertanya kepada ahli kitab. Kalau kamu bertanya kita jawab. Kalau kamu nantang debat sama saya layani kamu, saya ladeni. Sekarang kamu pengikutmu sudah 1.700, saya rekam di YouTube. Ya. Sekarang buka kameramu, tunjukkan sama saya arti Al-Masih. Sampai kamu gak bisa menunjukkan, ya. Saya anggap Islam di Indonesia pendusta dan pembohong. Agama kalian disebarkan dengan kebohongan. Tunjukkan arti kata Al-Masih. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, ya, saya rekam ini, saya masukkan ini di YouTube. Islam pendusta dan pembohong. Tunjukkan sama saya. Buka kameramu. Jangan kesurupan dulu dong. Jadap, buka kameramu. Tunjukkan arti Al-Masih dari Quran. Tunjukkan. Kamu bisa tunjukkan arti Al-Masih, ya? Bukan saya acungi jempol. Saya buka kamera saya mualaf, saya bersyahadat masuk Islam saya. Tunjukkan itu. Buka kameramu. Gak ada alasan bagi kamu tidak membuka kameramu. Tunjukkan sama saya arti Al-Masih. Dalam pemanasan udah kesurupan gini gimana sih? Tuh, udah saya undang kamu buka kamera tuh. Tuh. Saya sudah kasih kamu kamu buka buka kamera. Iya, diskusinya yang enak dong. Al-Masih. Jangan kesurupan gini dong. Tuh, siapa kesurupan? Itu keluar itu. Kenapa itu? Ya tinggal kamu buka aja, Cong. Nggak usah banyak Karena bacot, kamu Cong. terlalu Kamu jawab itu. Tuh, udah saya undang Ngerti nggak kamu kamu buka kamera, ditantang? buka kameramu. Nggak usah. Udah saya undang kamu buka kamera, nggak usah. Tunjukin kata Al-Masih. Coba. Ayo. Ngapain kau bahas Al-Masih? Yang saya pertanyakan kan apa Al-Masih Yesus itu bilang Mesias. Saya menjawab. Saya kasih arti Al-Masih kata itu Mesias, karena dia botol. manusia. Mesias itu Artinya apa? Tuhan di bumi. Ya. Kamu Makanya kamu membantah disuruh data saya, menjelaskan. maka saya tantang kamu debat. Kamu panggil guru-gurumu, kamu panggil ustadzmu. Abdul Somad, kamu panggil Donitan ke sini. Ya. Kamu panggil Donitan ke Coba sini. connect ke ya. Muslim kok jadi bubur. Kamu bisa panggil Donitan ke sini, saya transfer ke rekening kamu $100. Itu 1.500.000 kok dikursus uang rupiah. Panggil Donitan ke sini, kamu transfer $100. Panggil dia ke sini. Nggak bakal Pantasan bisa. banyak yang mualaf karena cara kamu Bencong gini. kayak gini nggak bisa. Profilmu itu sama kayak sifatmu yang bencong itu. Kamu mau debat sama saya Pantasan layani banyak yang sekarang. mualaf karena sifat kalian itu Saya gini. layani kamu. Belum Gak usah saya pemanasan udah peduli. kesurupan Mau pula orang dia. sesat, mau mualaf, mau nyembah batu meki, itu bukan urusan saya. Astaga. Urusan saya, ya. Saya tidak mau, saya tidak urusan kartu penyembah batu memek. Saya tuh gak urusan itu. Kotoran Ya. mau jadi penghapus dosa kok disombongkan. Aduh. Kalian penyembah ini batu meki, itu bukan urusan saya. Kalian mau mualaf nyembah batu meki, it's not my business. Iya, Urusan kotoran saya lembu sama kok kamu. jadi penghapus dosa. Tadi kamu bertanya Jadikan apa kesombongan artinya gimana sih? Tuhan, kamu diam. Kamu bertanya apa artinya Tuhan, saya jelaskan Tuhan ketuhanan Yesus berkaitan dengan gelarnya sebagai Kristus, sebagai Mesias. Mesias itu raja di bumi, Tuhan di bumi ini. Jangan goblok kau. Kamu menyangkal data saya, ya. Kamu tunjukkan sampai saya arti Al-Masih, saya sudah tantang kamu loh. Saya tantang kamu tunjukkan arti Al-Masih dalam Quranmu. Saya buka kamera mualaf. Ya, kamu kalau nggak bisa tunjukkan data, jangan kamu di komal besar gitu loh. Diam dong.
Cukup jadi penyembah batu meme ini. Nih lihat nih, batu yang kau cium-cium, yang kau sujud sehari 5 kali nih batu mekimu itu. Ya, saya paling nggak suka nih teman-teman. Saya kasih Anda 2 pilihan kalau naik ke Komal ya. Anda bertanya, kita menjawab udah dengan baik-baik, betul nggak? Betul nggak? Betul. Yang harus kamu tanyakan adalah ayatnya di mana, Bu Sofi? Apa tadi yang saya katakan semua tuh ada ayatnya dalam Alkitab. Itu yang harusnya kalau kamu mau belajar, kamu mau tanya. Kalau kamu menyangga data saya habisi kamu, saya hajar. Kayak saya mirroring kamu ke ajaran kamu. Iya, kita diskusi yang enak dong, jangan kesurupan gitu. Kamu yang kesurupan kok. Kamu yang membuat saya tanya enak. arti Al-Masih. Maka saya tanya, kamu jelasin sama saya arti Al-Masih dalam Quranmu. Kamu bisa jelasin arti Al-Masih. Saya buka kamera mualaf. Gitu loh. Kurang apa lagi tuh taruhannya tuh, ha? Kurang apa lagi saya? Udah saya kasih koma besar. Cek satu. Suruh buka kamera. Kedengaran gak suara saya? Makanya lu jangan kebanyakan nyembah batu meki. Jadinya kayak lu. Makanya kamu jawab arti Al-Masih Al-Quran. Kita semua di sini mau rame-rame. Iya. Serius nih? Itu juga kalau lu bisa jelasin. Lu kalau cuman buang-buang waktu Jangan ini, lah, mending yang lain aja diskusi di sini. Iya, udah. Mana ayat? Iya, mending yang lain diskusi di sini, nggak usah lu. Ya. Apa arti Al-Masih? Jelasin yang itu Al-Masih itu dong. artinya apa? Kamu tahu nggak arti Jelasin, Mesias? Kenapa jelasin. disebut Kristen Mesias artinya apa? Tahu nggak itu? Oke, kita diskusi ya. Kasih Oke. data ya, kasih data. Harus ada data, jangan Iya, colong. Iya, sekarang saya bertanya, di mana di dalam Alkitab Yesus ya lu mengatakan bahwa dia jelasin adalah dulu Tuhan? itu, Lu tanya lagi, lu jawab dulu pertanyaan tadi apa Tanya artinya Al-Masih di lagi. Al-Quran. Mana Yesus yang kita mengatakan dia Tuhan? Jawab. Jawab, nggak bisa jawab, nanti pelintar-pelintir lo botol. Tuhan Yesus sebagai Mesias itu membuktikan dia Tuhan. Karena Mesias itu Tuhan di bumi. Botol. Di dalam Bible Anda, di dalam kamus Anda, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? Kalau ada kamu murtad mau Basi. kalau ada kamu murtad ya, Iya, betul. saya bisa tunjukin ayat banyak di dalam Alkitab Yesus mengaku Tunjukkan. dia adalah Tuhan. Ya? Tunjukkan. Kalau ada kamu murtad Dia ya, Tuhan, dia Iya, Allah. ya. Kalau ada Iya, kamu murtad, tunjukkan. ya. iya, tunjukkan. Oke. Ini saya tunjukin dari Keluar kamu dari Matius. penyembah Meki Kamu ini. bersumpah demi Allahmu kamu akan murtad? Kalau Kamu ada bersumpah Yesus kamu berkata murtad? dia adalah Tuhan, kamu Iya, murtad sekarang. Tapi pengakuan dari Yesus ya, Oh, bukan jelas. pengakuan dari Iya, pengakuan Nabi Yesus. palsu, ya. Iya, betul. Mulutnya Iya, langsung bukan pengakuan dari dari nabi-nabi mulutnya. palsu. Dibaca. Siap-siap kau. Jangan terberak-berak kau ya. Matius Baca. 12 ayat 8. Baca kamu. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Tuhan. Sabat. Siapa yang disembah pada hari Tuhan Sabat? atas hari Sabat. Tuhan. Itu baca Perasaan kamu. kalau di Ya, hari original Sabat teksnya disembah adalah Tuhan siapa? deh. Yang Perasaan disembah kalau di pada hari original Sabat teksnya siapa? kenapa? Jadi Tuhan Kenapa, disembah Dek? pada hari Sabat. Tuhan disembah pada hari Sabat. Karena Otakmu anak dipakai. manusia. Karena Pada anak hari Sabat manusia. siapa yang disembah? Gini. Karena Siapa yang anak disembah pada hari Sabat? Tuhan. Tuhan disembah pada hari Sabat. Iya. Saya tunjukin lagi. Matius pasal 2 ayat 15. Makanya kamu Islam, Matius. masih botol kau. Matius pasal 2 ayat 15 ini ya. Ini kamu lihat. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, ya. Yang difirmankan Tuhan. Kamu tahu teks aslinya ini adalah kurios. Yang difirmankan Tuhan. Yang bisa berfirman itu Tuhan apa Tuhan? Saya tanya kamu. Iya, firman Ini dari teks aslinya Tuhan. kurios. Mungkin itu nggak Yang ngerti bisa Tuhan dan berfirman. Tuhan. Yang Tuhan dan berfirman Tuhan adalah sama Tuhan. aja, Tuhan kan? Yang menerima firman adalah utusan. Yang berfirman, saya nggak ngomong utusan. Saya Iya, yang berfirman adalah Tuhan. Saya ngomong ini topiknya ada tentang Tuhan yang bisa Iya, berfirman. betul. Tuhan ya. Betul. Saya Betul. tunjukin teks aslinya ya. Saya tunjukin teks aslinya ini menggunakan teks kurios. Bentar. Itu Yang pun bisa kalau berfirman itu baca. kurios apa bukan? Sebentar. Dia nggak saya tahu tunjukin kuliah ayat. Tuhan sama Tuhan sama aja tuh mereka nggak ngerti on sih soalnya. Dia nggak paham. Jangan kasih yang berat-berat bro, nggak nangkep mereka.
Ini cuma shock terapi aja Bu buat dia. Shock terapi nih, ya. Kamu lihat ini ya. Ini shock terapi Gua buat kamu bukain ya. lu Yang Quran bisa surat 12 ayat berfirman. 50 ya. Tuhan sama Tuhan ya. Awas tuh kalau nggak bisa jawab. Awas mampus tuh ya. Surat Yusuf ayat 50 gua Matius bukain. 2, Lu nggak bisa jawab itu Tuhan apa Tuhan. Ya gua tempelin Matius lu. 2. Matius 2 ayat 15. He remain Surat there. berapa, Bu? Dia tetap tinggal di sana until the death of Herod, ya, sampai kematian Herodes. This was to fulfill, untuk menggenapi what had been spoken by the Lord. Kurios. Kurios ini yang berfirman. Kurios adalah Tuhan kan? Lo Tuhan yang berfirman. Ya betul. Kamu bacakan ayatnya tadi. Ya betul. Matius pasal 2 ayat 15. Matius pasal 2 ayat 15. Ini bahasa Indonesianya. Iya. Saya tidak membantah. Yang berfirman siapa? Yang berfirman. Di sini tuh selalu bingung Yang Tuhan berfirman dan siapa? Tuhan. Tuhan. Di surah berapa, Bu? 12 ayat 50. Oh, 50. 12 ayat 50, Win. Kurios ya, yang berfirman Kurios ya. Ya betul. Nah, yang berfirman Kurios. Nah, Yesus juga mengaku Kurios loh. Yesus juga mengaku Kurios loh. Allah itu juga kurios. Tunjukkan datanya. Tunjukkan di Oh, dalam saya tunjukkan original ya, text-nya. saya tunjukkan ya. Nah, Yesus kamu mengaku Kurios tunjukin ya. mau apa Dia adalah kamu? kurios. Nah, Tunjukin. Kalau tunjukin kamu mau apa? Tunjukin. Saya tunjukkan ya. Ini orang ini Ya, semua. tunjukkan. Para penyembah Nih, saya batu tunjukkan ini sama semua kamu. pengecut. Ya. Nih, oke, saya gedein dulu. Kita lihat dulu. Ini adalah nalar Islam, kita lihat. Ya, semoga kau nggak lompat-lompat ke jahanam ya. Oke, ini tadi ya, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, kata Yesus. Ada Ya. Tuhan, Nah, kita lihat bukan bahasa Tuhan, aslinya apa? Tuhan. Apa di sini? Apa di sini? Tuhan mah Tuhan Apa ini? sama Oon. Aduh botol kaca. Kurios. Woi. Apa ini? Apa ini? Kurios. Kurios? Yang tadi berfirman Kurios atau siapa? Yang berfirman adalah Tuhan. Yang berfirman Kurios atau apa? Kurios. Kurios nggak tadi? Kurios ini siapa? Yesus ngomong ini apa ini? Nih apa ini? Ayo. Tolong bukain di ini apa Yohanes pasal 8 ayat 31. Yohanes pasal 8 ayat 31. Yesus Jangan dulu kemana-mana. Yohanes 8 ayat Oh, 30. ini Jangan dulu kemana-mana. Ini Yesus berfirman. Kan kamu bilang yang bisa Ya, berfirman ya. itu adalah Ya. Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam bahasa 8 ayat Ibrani. 31. Coba Yohanes kita 8 baca ayat di dalam bahasa 31. Ibrani ya. Bahasa original teks ya. Kita baca di dalam bahasa Ibrani. Ya. Masoretik itu perjanjian lama Iya. botol. Gini. Kau cari sampai Gini. internet Masoretik tidak akan pernah perjanjian baru botol. Gini, Kalau ya. bahasa perjanjian Dengarkan baru dulu lah. Ibrani itu hakadah. Kalian tuh Yang minumnya kejang-kejang apa dong. sih? Indonesia Masoretik, kenapa sih kalian Masoretik. bilangnya? Orang Gini, bahas gini perjanjian aja. baru dia bilang Masoretik. Ini orang botol ini nggak keturunan ini. Perjanjian baru nggak ada Masoretik teks. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Bangson kata Budi of- Basir. Kita lihat bahasa aslinya Bangson Masoretik ya. Aduh Tuhan sih paling bahasa asli. Saking Bangson. bahasa aslinya kau nggak tahu Masoretik itu perjanjian lama atau perjanjian Gini ya. baru. Saya jelaskan sedikit Perjanjian ya. baru itu pakainya Ya. teks Jadi, satu. ya. Aduh, dengarkan dong. Aduh, dengarkan dulu dong. Botol, intinya kok Iya. botol. Iya, jadi baru. Masoretik. Iya, Perjanjian saya jelaskan ya. Masya Allah. Nggak dibiarkan pula saya bersuara gimana sih? Kamu Mau diskusi botol, apa gimana ngapain nih? kamu ngomong Botol tentang kau. Masoretik? Ngapain dikasih waktu tuh botol? Iya, dengarkan dulu saya Masoretik jelasin. perjanjian baru udah botol Kamu kau itu. jelasin apa? Kamu yang di sini harus belajar kamu. Iya, Udah iya, ngaco data yang kamu ditunjukkan ngeyel tadi kamu. dong. Iya, jadi gini. Kenapa Apa jadi di dalam apa? dengarkan dulu Masoretik. dong. Aduh, Masoretik perjanjian Masoretik. lama, Yesus belum ada. Masoretik. Masoretik lagi. Ngomong lagi Masoretik kamu. Ampun.
Ampun. Botolmu itu sama Iya, sama nama kenapa yang dia- kau pampang di profilmu, sama-sama botol. Iya, Son, itunya. Muslim. Yohanes 8 Bentar, ayat gua kasih 31-nya tahu ya. tolong dibacakan dulu. Yohanes 8 ayat Bapak di 31. surga, Bapak di surga Iya, itu kurios. tampilkan dulu data yang Yesus Mesias original itu text juga tadi. kurios. Kekuriosan Yesus karena dia raja manusia, dia itu Tuhan di bumi. Setelah dia punya kodrat manusia, maka Allah memberikan kepadanya bukan hanya kuasa di bumi sebagai Tuhan di bumi, raja di bumi, juga raja di surga. Maka Matius 28:18 berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Lalu murid-muridnya sujud menyembah kepada Yesus. Kamu tuh nggak ngerti arti kata Tuhan dan Tuhan. Layarnya bisa di zoom gitu lagi ya? nggak? Itu hurufnya, fontnya bisa dibesar-besarin lagi nggak? Oh gitu ya. Ya, nah itu baca anak rantau, baca ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Yesus berfirman. Wah. Baca. Kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan loh. Yang berfirman adalah Tuhan ya. Ayo, Selamat, kamu harus firman murtad sekarang. Yesus berkata, Berfirman adalah Tuhan, ya. tapi firmanku, perkataanku tinggal tetap. Sudah? Matius 24 Sudah? ayat 35. Sudah? Yesus itu mempunyai kuasa yang sama dengan Bapa di bumi ini. Ya itu pengakuan siapa? Pengakuan Yesus sendiri atau pengakuan Pengakuan Nabi Yesus palsu? dong. Pengakuan Yesus dong. Astaga, anak rantau. Enggak usah cari orang remis di sini, bro. Ayo murtad. Ya. Ini mana orang-orang Murtad pesantren nggak di murtad? Rukiah sini? Jadi gini ya. Dia sudah janji tadi kan? Kamu sudah janji Bro, tadi. cowok Kalau yang janji itu itu Tuhan, jangan kamu memaksakan masukkan gitu dong. dari penyembahan batu hitam ini. Kamu mau nggak Jangan murtad dari memaksakan penyembah gitu batu dong. hitam ini? Kamu yang ngaku tadi kalau ada nggak Yesus mau adalah ya. Tuhan, kamu murtad. Ku ikat semua jin iprit di dalam Dengarkan. dirimu itu ya. Woi, dengarkan. Saya lebih dengarkan, paham woi, di dengarkan. Anda Emang lu ya. dengerin kita dari Jadi tadi? jangan Anda mengajari saya. Woi, dengarkan gundulmu dengarkan. Iya, saya dengarkan. sudah baca semua. Kamu Tidak ada pengajaran, Yesus kamu mengaku turun Tuhan. aja, kamu nggak guna kamu di sini. Saya sudah baca semua. Anda Jangan mengajar komentar saya, di sini. kamu semua salah dari pertama. Original text yang Anda tampilkan tadi Nih, bahasa kamu Indonesia menyebut aku guru dan Tuhan. kau terjemahkan pula ke bahasa Ibrani. Kamu menyebut aku Bagaimana guru dan tidak Tuhan. kurios? Karena kau ambil dari bahasa Indonesia lalu kau terjemahkan ke bahasa Ibrani. Nih, kamu menyebut aku guru dan katamu tepat sebab memang akulah guru Tuhan. Ayo kita buka. Ya, kita buka bahasa Coba dicek Yunani-nya. di. Ya. Itu pun kalau kau bisa jangan bahasa Yunani. Jangan Apa kata diterjemahkan yang sini? gitu, bro. Kaiho kurios. Bisa dia Kaiho kurios. Didas kalau kaiho kurios tuh. Yesus mengatakan kurios. Sorak kamu ya. Tuh. Bukan begitu caranya, Tuh. bro. Lihat, jujur lah, Jangan jujur. bukan begitu caranya. Kamu Jujur, bisa bro. bahasa Nah Yunani ini atau tidak? kurios, kamu tahu nggak Kamu Yesus bisa juga bahasa disebut Yunani atau tidak? kurios sebagai Mesias. Jangan Masya mencurang, Allah. jangan mencurang. Jangan Kamu curang. bisa bahasa Jujur. Yunani atau tidak? Saya tanya. Jujur. Kamu bisa Yunani nggak? Jujur. Kamu Jangan, bisa jangan, Yunani jangan nggak? mencurang. Kamu bisa Yunani nggak? Kamu Bisa. bisa Yunani nggak? Bisa. Oke, Yunani oke, nggak saya kamu? menjaring. Mau tanding Bisa, sama oke. aku? Bukakan Mau tanding surah bahasa Yunani? 12 ayat Ayo silakan 50. baca. Kalau bisa baca. Silakan kau baca. Silakan kau baca Mau kalau kau tanding? bisa Yunani. Baca. Iya. Baca. Jadi gini bro. Baca. Jangan Baca dulu, baca Baca. dengarkan Yunani. dulu. Baca. Gini, Baca. jangan ku ambil dalam bahasa Indonesia, lalu kau terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Baca. Jelas itu adalah kurios. Karena di dalam bahasa Indonesia sudah tertulis adalah Tuhan, Ini sudah manuskrip dirubah. asli bahasa Yunani Baca, kau bahasa Yunani, baca. Jadi bahasa jangan Indonesia menipu. Baca. Jadi bahasa Kenapa kau bisa Yunani. Yunani sini? Jadi jangan menipu. Jangan Baca. menipu lah. Baca bahasa Yunani. Baca. Kalau kau bisa Yunani, baca. Jangan menipu lah. Kalau kau memang bisa bahasa Yunani, baca. Kok katanya Iya, baca. menipu? Jadi gini. Kamu nggak tahu bahasa Yunani, kau bilang orang menipu, Anda botol. menerjemahkan bukan dari original teks, tapi Anda mengambil dari Saya tanya, bahasa Indonesia saya lalu suruh kau kau baca terjemahkan dulu. ke bahasa Yunani. Buktikan kalau kau bisa bahasa Yang Yunani, baca. tetap kurios Baca. jangan berubah. Sebentar, Son, diam, Son. Kok diterjemahkan dari Indonesia ke Yunani? Ini manuskrip asli kita berbahasa Yunani ini yang di matamu, depan matamu ini loh. Ini manuskrip tulisan aslinya. Baca bahasa Yunaninya nih, baca. Mau saya tampilkan datanya? Mau saya tampilkan? Ini dulu Kau kau ngambil baca. dari mana lagi? Mau saya tampilkan?
Mau? Baca. Jangan Kameramu, buka kameramu. Kamu. Jangan bahasa aslinya manuskrip kita. Kau mau menampilkan dari Alkitab lain. Kamu bilang kamu bisa baca. Ayo baca. Kamu kan bilang kamu bisa baca. Coba kamu baca dong. Ini dari Mau bahasa Alkitab apa, kita kau? loh. Iya, kamu mau bahasa apa? Mau bahasa Aramaik? Mau bahasa Ibrani? Mau bahasa Yunani? Semua saya punya. Semua mengatakan Yesus Tuhan. Mau yang mana? Tapi dengan syarat kau bisa bahasa Yunani, kau bisa bahasa Aramaik, kau bisa bahasa Ibrani. Saya tes nanti. Bisa nggak? Jangan pakai cara curang kayak gitu dong. Bisa nggak? Kamu bisa bahasa Aramaik, bisa bahasa Suryani. Nggak valid itu. Nggak valid itu. Ayo, saya tes nih, saya bukakan nih. Saya bukakan bahasa Yunani, saya bukakan bahasa Ibrani, saya bukakan bahasa Aramaik, tapi kau baca sendiri, oke? Kau baca sendiri. Iya, tapi jangan diambil dulu Oke, saya bukakan. Tutup mulutmu ya, saya bukakan. Lalu diterjemahkan ke bahasa ini. Nah, jelas itu kurios karena sudah diterjemahkan ke bahasa. Jangan kurios. Lu nggak tahu bahasa Yunani, lu jangan ngajarin gue. Bahasa Yunani sih, Oon. Bahasa Yunani yang dijemahkan bahasa Indonesia. Kamu nih gimana sih? Botol kali kau. Kau yang botol. Masa patokanmu bahasa Indonesia diterjem bahasa, aduh Tuhan, bahasa Indonesia kau terjemahkan ke Yunani, botol kali. Ya, kita Iya, tes Anda ya. kan- Mau Anda dialek kan mana? Mau mengatakan- dialek barat atau timur? Kita Kamu mau dialek barat atau timur? Timur deh, timur. Nih, sabar saya dulu. tes kau ya. Anda kan mengatakan tadi. Nggak ada sabar dulu. Tutup- Anda kan tutup mengatakan mulutmu, tadi. tutup mulutmu. Coba kita Lu, cek di original nggak text. ada. Diam. Lalu Anda Diam, itu tutup mulutmu. Saya mau tes kau. Ya. Kita nggak butuh terjemahkan ke dalam sampah di bahasa sini. Saya Yunani. butuh Dari pembuktian. bahasa Indonesia ke Saya bahasa butuh Yunani. pembuktian. Cobalah Tutup mulut sampahmu. Jangan keluar kayak orang yang sekali-sekali nggak jujur tahu. kalian ini. Jangan menipu Kamu terus nggak begini. jujur. Nah, kita lihat kamu jujur nggak orangnya. Kalau kamu jujur, baca ini bahasa Jangan menipu Suryani. lah. Ya. Datang nipu, kita buka kamera. jangan Kita menipu. kasih data, kau bilang, Kalau "Kau jujur yang udah nipu." murtad, ayo Kau yang lah. buka kamera, nggak kasih Kalau data. jujur udah murtad. Iya, jangan menipu lah. Kita lihat ya. Jangan menipu Saya yang kalian. jujur atau kamu yang tidak jujur? Kita lihat. Kamu yang tidak jujur. Kamu mengambil bahasa Indonesia terserah. lalu kau terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, jelas itu tulisannya terserah. kurios. Saya tidak ada menambah-nambah, saya tidak ada mengurang-ngurang. Kita lihat, kamu bisa tidak? Kau bisa nggak? Saya tos dulu kau ya. Kau bisa nggak ya? Nih, kita lihat ya teman-teman ya. Si paling bahasa asli nih. Paling masora teks. Dia nggak tahu Dia penjahit paling baru bukan masoretik. masora teks. Sosok Ya. jago saya kalian ini, sosok jago. Emang kau bisa baca? Nih, baca. Kau Emang baca. kau bisa baca? Kau baca. Nih, baca. Kalau berani tampilnya pasti bisa baca dong, botol. Baca. Kau baca sekarang. Coba kau baca. Sekarang kau baca. Coba kau Kau baca baca. dulu. Kau paham ke tidak? Baca, Coba kau kau yang baca baca dulu. kan, kamu yang bilang bisa nih, bahasa Ibrani juga ada. Jangan. Baca. Bahasa Ibrani, bahasa Arab. Jangan. Baca. Kau baca Baca. sendiri dulu. Oh, nggak Baca. tahu dia. Baca. Baca. Kenapa aku dibesarin? Ayo baca. Buka kameramu. Nggak berani? Kasih data kayak kita. Jangan bohong. Oh, nggak mau baca. Nggak bisa baca. Kamu nggak bisa baca ya? Tukang bohong ya, panipu kok. Ya, kok Arab panipu pun nggak bisa kah? dia. Bahasa Arab pun nggak bisa dia. Arab coba, Arab bisa nggak? Arab kamu bisa nggak? Arab bisa nggak? Bisa Arab nggak? Bahasa Arab pun nggak bisa dia. Nggak bisa bahasa Arab dia. Ayo, ini dari kata alif. Coba aku baca. Antun Karin. Hah? Antun Karin. Antun Karin? Antun Karin? Lagi. Apa? Antun Karin. Tabrak Allah. Antun Korin? Antun Korin? Ini Antun Korin? Antum korim atau antum Ini jin? apa? Ini apa? Antun. Ini? Antun. Ini? Kentut-kentut semua. Karin. Ini? Itajir. Hah? Itajir. Apa? Itajir. Ini? Ini? Antun. Antun, pala bapak kau Antun. Tuntutannya
dia bahasa ini, bahasa itu. Baik kau sama si Son. Wih, langsung kau pergi dari koma. Ditiup kau sama jin korin. Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Arab sendiri dia nggak bisa baca. Lempar dia. Ancun korin, kamu jin korin, maksudnya kamu jin korin. Bukan didorong lagi, tunjang. Udah naikkan yang lain, udah. Yang lain. Antun korin, jin korin kali. Jin korin. Jangan antun korin. Ana jin korin gitu dong. Kayak ludah kayak gue juga, Son. Kenapa? Kurang mantap kau mudah. Udah, aku belajar di bawah aja ya. Biar ada slot yang lain lah. Shalom. Shalom semuanya ya. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi gini, saya cuma mau nambahin aja yang tadi perdebatan sama anak rantau itu. Itu kadang-kadang memang ya memang kurios itu betul, sebetulnya harusnya bisa jadi Tuhan, bisa jadi Tuhan. Karena kalau dalam bahasa Al-Quran sini kan ada Rob itu kan bisa buat Tuhan, bisa buat Firaun, bisa buat Allah. Rob itu bisa buat. Makanya saya tadi berkata, Pak, lu botol, Tuhan sama Tuhan sama aja. Bedanya Tuhan itu daerah kekuasaannya surga dan bumi. Kalau si Firaun daerah kekuasaannya cuma sekitar musim. Makanya lu jawab nih surah 12 nih, coba Bu Inap dibesarin. Surah 12 ayat 50. Lu bisa jelasin Tuhan apa Tuhan? Gua buka kamera mualaf gua. Botol gak ngerti apanya Tuhan. Kenapa Yesus Tuhan? Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan. Ngerti? Ya, kalau bahasa Jawanya kira-kira Gusti itu ya bisa buat raja, bisa buat Tuhan Udah tahu, juga. Pak. Makanya Yesus itu disebut kurios karena dia Mesias. Mesias itu raja di bumi. Tuhan, ya, raja di atas segala raja di bumi ini. Ya? Umatnya Juma, jadi begitu dia kalau ngomong. Iya, Tuhan. Saya kan kemarin sudah pernah menunjukkan bahwa inskripsi di mana kemarin di Sumatera itu bahwa raja-raja di Jawa dan Sumatera juga bergelar Tuhan. Betul nggak, teman-teman? Iya. Dia punya kekuasaan yang menentukan manusia itu Tuhan udah. Kalau bayi ya Tuhannya ibunya. Iya, sama kayak di dalam Alkitab kita pemilik rumah itu juga disebut Tuhan, Pak. Tuhan rumah maksudnya gitu loh. Iya, betul. Ya, betul. Kalau misalnya kekuasaan nih, bagus juga. Rabbika. Nah, ini juga di sini ada Rabbi. Nah, di terjemahannya Rabbika tadi itu menjadi Tuhan. Rabbika, Tuanku. Iya. Tetapi di sini Rabbi tadi menjadi Tuhan. Sama-sama Rab. Iya. Sama-sama Rab. Ya, betul. Itu kalau bahasa Jawanya Gusti itu. Nah, jadi bisa dua. Kenapa? Karena yang di atas itu merujuk kepada Firaun, makanya MUI menerjemahkannya Tuanmu. Iya. Ngerti nggak? Untuk manusia. Yang di bawah kepada Allah Switi, jadi diterjemahkan Tuhanku. Iya. Gitu loh. Ya, kalau misalnya dari sini nggak mudah ya. Aku nggak mudah. Yesus kenapa Tuhan? Karena raja di atas segala raja ya Tuhan, gitu loh. Iya. Kekuasaannya meliputi surga di bumi ya Tuhan, gitu loh. Ya. Juga jelas kalau kamu melihat aku ya melihat Bapa gitu loh. Minta tunjukin Bapa nggak bisa. Kalau Tuhan itu kalau Allah itu kan sifatnya roh. Jadi makanya orang-orang juga orang Muslim pun membutuhkan personifikasi dalam bentuk Rab itu. Sedangkan kalau kita udah giliran kata Rob kepada Firaun mereka setuju, tapi kalau Rob merujuk kepada Yesus mereka tidak setuju. Tidak terima, iya. Iya, Firaun disebut Rob. Jibril yang datang kepada Maryam surah 3 ayat 4 itu disebut Rob. Ya itu betul, kebanyakan sujud batu Meki. Tuhanku katanya tuh. Iya, sujud kepada batu Meki sih kalian, makanya otaknya jadi songkak kalian begitu. Iya, disedot sama jin ibrit itu di ini. Disedot sama jin ibrit. Aduh, gimana sih? Kalian menyembah manusia. Memang manusia itu adalah gambar Allah di bumi ini ya, naik. Saya izin dulu ya. Terima kasih. Ini Pak Naum ini Islam apa Kristen ini Pak Naum? Biarin. Nah ini orang Kristen yang seperti Pak Alfon ini yang pinter, yang paham ya. Jadi teman-teman Kristen jangan bingungkan Tuhan apa Tuhan ya. Ngerti ya? Yang ngapain bingung? Enggak bingung. Naum. Gua nggak ngomong sama lu, gua ngomong sama yang di iya, lu ngomongnya Kristen ya, gua kan ikut.
Masa gue tolak katakan kan bercakar lu serius. Seketika nggak ngantuk aku loh. Shalom. Waalaikumsalam Pak Naomi. Ya, selamat hari Minggu saudara. Selamat hari Minggu, selamat hari. Baru ini aku nemu room bersama umat Nasrani ya. Senang. Baru ini Pak, Bapak kemana aja? Ke Nasrani? Bukan Nasrani. Memang Bisa, saya kita Kristen, jangan kita dipanggil. Jangan Nasrani lah Pak, kita bukan Nasrani Pak. Kita Kristen. ya. Bapak ini Islam apa Kristen? Saya Islam. gimana bilangannya? Islam. Mulai dari lahir sampai sekarang sampai punya anak 3, puji Tuhan saya pengikut Yesus Kristus. Loh kenapa nggak tahu kalau Islam kalau Nasrani bukan Kristen Pak? Jadi dia baru tahu karena di Indonesia itu kan Nasrani itu diidentikan dengan Kristen ya teman-teman ya. Jadi kita itu kan kita terbawa budaya Indonesia ya teman-teman gitu. Jadi nggak apa-apa. Budaya Saracen sih lebih tepatnya. Budaya Indonesia ini kan kebanyakan dari Arab. Makanya ngikuti koma-koma supaya banyak belajar Pak. Iya. Kita bukan Nasrani ya Pak. Kristen kita Pak. Kalau ada orang Islam bilang, oh kalian Nasrani ya, jangan mau. Nasrani itu aliran bidat dari Kristen itu. Ya. Ini lihat di apa logonya Sison ini. Coba perbesar logomu tuh. Logo. Orang itu nggak pernah dikatakan Nasrani Pak, tapi Masihiyun. Apa namanya, Son? Masihian, Masihi. Masih Sebentar ya, pengikut Al-Masih gitu Pak. Ya kita ini pengikut Al-Masih. Gue sebel nih kalau lihat si batu meki. Gue ganti ya gambarnya. Enak gue. Ganti lah tuh Bu. Belum lagi patung yang membesarkan mekinya. Bukan 10. Astagfirullahaladzim. Nah kita masih pengikut Al-Masih Pak ya. Pengikut Mesias kita mengakui dia sebagai raja di bumi ini. Sebagai Tuhan kita. Itu maksudnya ya teman-teman ya. Bukan Kita Nasrani. bukan Nasaro Pak, bukan Nasrani. Kita Kristen ya. Gara-gara kalian ya, gue sampai cucumber sampai mentimun habis satu botol loh. Gua makan mentimun, gue cemilan sehat ya gue cucumber. Cemilan tuh yang sehat teman-teman. Cemilan tuh jangan kayak kalian kerupuk gendar ya, pantesan nggak ada otaknya, nggak ada gizinya kalian di Indonesia ntar. Minumannya kencing onta ya, gimana coba paduan antara kerupuk gendar dengan kencing onta. Mantap itu. Tak ada gizi kalian nanti. Makanya Mantap cemilan itu tuh najisnya. Sehat supaya otakmu itu nyambung antara neuron-neuron di otakmu itu loh, jangan konslet. Di mana Yesus berkata aku lihat Tuhan? Lah dia Mesias itu ya Tuhan. Gimana sih? Son, Saya udah tantang ya teman-teman ya. Kenapa Sang? Ya kemarin gue minta gambar kuburan sama gambar kue ulang tahun. Saya sudah dong. Oh ya kita mau memperingati hari birthday Saya sudah dong. Aku bikin gambar happy birthday almarhum Mamat. Ada nih. Nih udah ada. Mau bikin Telat Pak Sang. happy birthday almarhum Mamat. Happy birthday almarhum Mamat. Astaga. Sison udah bikin gambar kemarin. Udah. Selamat memperingati hari kematian. Ini kita gini kemarin. Tapi itulah ya itu. Kan Sang tiduran deh kemarin kan. Jadi tadi malam ya saya mampir ke agama kita tetangga. Jadi dia bertanya pada saya seperti ini kan, katanya, kalian itu memperingati hari Natal kan, kata dia. Saya bilang, iya saya memperingati hari Natal itu sebagai hari kelahiran. Kalau dalam agama, kalau dalam kita sehari-hari itu sebagai hari ulang tahun lah, saya bilang. Kenapa kami memperingati? Karena Tuhan kami hidup, bangkit dari orang mati. Nah, saya bertanya bagi dia, kalian itu memperingati hari Maulid kan? Nabi kalian itu sebagai hari kelahiran juga kan, saya bilang. Tapi kalian mengakui bahwa dia sudah meninggal, masa kalian memperingati hari yang udah meninggal? Kan lucu. Iya, kalau perayaan ulang tahun kan kita rayakannya masih hidup ya. Iya. Ada nggak orang meninggal dirayakan ulang tahun? Nggak ada toh. Kan, kita datang ke kuburan bawa kue, tiup lilinnya, mayatnya mungkin mikir gimana dia mau tiup kue di dalam. Tiup lilinnya si Mamat. Seperti itu ya, saya ditendang langsung. Ya logika aja kan, kalau orang mati kan mungkin dirayakan ulang tahun kan seperti itu. Ayo
Ayo coba sekarang dijawab nih, kenapa kalian nabi kalian udah almarhum kok dirayain ulang tahunnya? Harusnya dirayain ulang tahunnya masih hidup. Iya. Padahal dia udah jadi tengkorak loh. Karena kita umat Nasrani ya, Tuhan kita masih hidup, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga juga, disaksikan bakal waktu hidup dia. Setelah dia bangkit dari kematian, dia masih menunjukkan diri, menjumpai murid-muridnya kan. Data semua lengkap. Nah, sedangkan orang itu datanya juga lengkap bahwa sudah meninggal. Nah, sebenarnya kalau orang meninggal takkanlah ada lagi hari ulang tahun. Hari ulang tahun itu berhak bagi orang yang masih hidup. Ayo Muslim jawab, kenapa nabi kalian udah mati kok diperingati ulang tahun? Kan ada yang peringatan ulang tahun yang masih hidup. Ini nih diminta CP. Besok dia merayakan katanya Kristen ajaran Paulus. Yuk kita lihat yuk. Kristen betul nggak ajaran Paulus? Ayo naik. Ya. Ayo naik. Muslim naik yuk. Besok kan hari raya Sang Kanjeng nih. Ya. Jadi diminta yang naik, yang naik, yang typing menggunakan apa namanya Sam? Menggunakan profil ini. Menggunakan profil ini. Happy birthday, Mama. Nanti kita nyanyi bareng-bareng kali ya. Panjang kuburnya, Kenapa ini dipakai? Karena lebih tepat. Dia sudah jadi tengkoyak. Udah jadi tengkoyak masih merayakan ulang tahun. Udah jadi tempoyak. Kuburnya. Jadi tengkorak. Si Mamat bau busuk. Jadi tengkorak penuh cacingan. Jadi dihimbau juga kita jangan pakai merek ya. Jadi digunakan mamat mayat. Siapa yang mayatnya Mama. Oh dia sekarang namanya si Mamai. Oh ya kita panggil Nabi Mamai. Mayat Mama. Itu terkenal kata Bang Cepe. Mayat. Berarti Mamat mayat. Itu katanya jangan pakai mereknya. Kita panggil dia Mamai. Ulang tahun Mamai besok. Bu Miner, tamu tuh Bu Miner tuh. Ada tamu tak? Rifai. Oh ini yang mau memperingati hari kelahirannya Nabi Mamai. Bang, udah beli kue belum Bang? Mamai selamat pagi. Mamai, aduh. Rifai, Pai. Selamat pagi Rifai. Selamat pagi Rifai. Masihkah Anda menyembah almarhum? Selamat pagi Nasoro. Oh kami bukan Nasoro, kami Masihun, kami pengikut Kamu almarhum. Nasoro. Oh saya tidak. Di mana dikatakan kami pengikut Nasoro? Kami adalah pengikut Al-Masih. Kami tidak pengikut almarhum. Di mana Yesus katakan dia Tuhan? Tolong tunjukkan di Nah Biblia kan kamu. itu lagi pertanyaannya. Itu lagi. Ya memang Itu lagi. kenyataannya di Biblia kamu nggak ada. Dia masih tanya di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Nasoro, kamu tolong tunjukkan. Nggak ada pertanyaan lain Pak yang agak susah gitu. Nasoro, Seperti kamu ini, Pak. tunjukkan dulu. Pak Ripai, sebelum kami Tunjukkan dulu menjawab Nasoro, ini, tunjukkan dulu Nasoro di mana? Kami bukan Nasoro. Tunjukkan Najis. dulu Nasoro. Masya Allah. Tunjukkan dulu Nasoro di mana? gini Pak, sebelum Ini kami tunjukkan menjawab aja ini, dulu, izin jangan juga saya gini-gini. bertanya dulu Tunjukkan sama aja Bapak dulu, ya Pak ya. Nasoro. Tolong dulu jawab pertanyaan saya ini Pak ya. Nasoro, kamu tunjukin dulu. Ini Nasoro Di nih, mana? yang digambar ini Di mana, Nasoro Nak? nih. Yesus. Nah ini Nasoro nih, udah mati masih dirayakan. Enggak perlu itu. Ini Nasoro. Yang penting di mana tuh Iya. Yesus katakan bahwa dia itu Tuhan. Nasoro. Kamu nanya Nasoro tanya sama Nasoro sana. Ayat buktikan, 18, Nasoro. Wahyu 1 ayat 17. Nasoro, kamu buktikan dia Udah di jadi mana arwah Yesus. kok masih Silakan, disembah, ya, masih dirayakan. Nasoro lah kalian. teman-teman. Dia tuh yang diutuskan. Gue nggak usah dijawab, kan dia nanya ke Nasoro, bukan ke Masihi. Ini kamu kan mau memperingati hari ulang tahunnya si Mamat. Kenapa Mamat mati kok diperingati ulang Kamu tahunnya? Nasoro, ngapain? Kamu Kristen, kamu Nasoro. Ngapain kau kesini kalau gitu? Diperingati ulang tahunnya, Pak. Kamu Nasoro. Lu nanya ke Nasoro, naik ke Komal Kristen bodoh. Tahu. Kamu Nasoro. Tanya sama yang Nasoro, Kamu Nasoro. Nah, mampus. Pergi dia. Nanya Nasoro, naik ke Komal Kristen, sehat nggak lu? Tapi sebenarnya seperti ini ya, Udah hilang dia. Pak ya kan. Memang
pas juga seperti yang dibilang dalam kitab firman Tuhan itu, bahwa akan genap harinya kebenaran itu akan semakin payah untuk disebarkan. Karena ya kebanyakan orang ini membaca tapi tidak memahami. Artinya orang ini sekarang membaca untuk menyerang, tapi dia tak memahami. Makanya ada dalam firman Tuhan tertulis, kalau kita hanya membaca Alkitab sekedar saja, bagikan pedang bermata dua menusuk kita kalau kita tak paham. Iya, pedang bermata dua. Ya, selamat bergabung, selamat pagi Bang Marcel 022. Selamat. Iya, selamat ulang tahun. Selamat bergabung atau selamat ulang tahun kamu atau apa nih, Mamai? Mamai. Aku Kristen. Dari namanya Marcel kan Kristen dia. Happy birthday Mamai, happy birthday Mamai. Itu katanya nyanyinya bersatu. Panjang umurnya, bukan panjang umurnya lagi dong. Panjang kuburnya, bau badannya. Panjang kuburnya, banyak dosanya, neraka lagi tanganmu. Banyak cacingnya, mayatnya Cacinya. Panjang dosanya, panjang kuburnya, banyak dosanya. Panjang kuburnya, kena siksa mungkar sama si nangkir. Ini di Amerika ada nggak Bu Sophie? Happy International Corpse Day. Di sini nggak ada loh yang mati diperingati ulang tahunnya. Ada juga hari kematiannya diperingati. Inilah hari kematian diperingati orang demetor. Hari kematian ada diperingati. Kalau tempat kita kan ada dia mati. Hari kematiannya. Ada loh. Tuh, bentar ya, aku mau tunjukin sesuatu ada. Bentar ya. Ini mirip loh sama ini, bentar ya. Apa mana yang mau ditunjukin si Son nih? Ada. Sebentar. Lanjut dulu. Aku bukakan videonya ada. Panjang kuburnya, banyak dosanya. Aduh. Ini mirip ini. Bentar ya. Mana sih? Hari Minggu itu kan kita memperingati kebangkitan Yesus ya. Mereka memperingati kematian Muhammad. Kematiannya nggak diingat Bu Sophie kapan? Saya yakin nggak ada yang tahu nih orang ini kapan meninggal itu nabinya tuh. Tapi kelahirannya tuh dirayain 12 Rabiul Awal kalau nggak salah. Tapi kelahirannya dirayain terus tuh besok tuh. Hari dirayain orang udah mati. Makan apa ya mereka besok ya? Aduh. Paling juga sahabatnya lagi yang dikorbankan kambing, sapi. Ya kan? Sapi itu Islam, kambing itu Islam, domba itu Islam. Giliran bebong nggak mau disebut. Karena babi itu udah murtad nih, satu-satunya binatang yang murtad dari Islam tuh babi bebong. Oh iya ya. Gimana Bu Sophie? Babi itu murtad karena waktu disuruh bersyahadat, ayo babi, maju mau bersyahadat la ilah. Si babi nggak bisa kan, karena kan lehernya nggak ada tuh babi, lehernya pendek. Ya no, gitu dia murtad kau dari Islam kata si Allah kan, nggak bisa mau bersahabat babi. Bersyahadat kau nggak bisa babi, gitu. Murtad lah dia. Sanggup bebongnya. Aduh. Terima kasih yang memberikan shower tanda ulang tahun tadi. Oh iya benar. Ulang tahunnya Mama. Itu ulang tahunnya Mamai. Ulang tahunnya si Mamai. Makasih Zula. Mawar-mawarnya. Ini adalah sukarnya ulang tahun si Mamai. Ini hantunya Mamai. Hantunya Mamai besok ulang tahun. Mamai ulang tahun, Beb.
satu harus ada kurang tepatnya. ada orang di bawah. Udah, turun. Enggak, lu diam di situ. Diam di situ. Jangan. Ibu diam di situ. Kasih tempat. Nggak rame, tenang. Ada yang ngomong. Ya, Cepet turunin aja, Cepet diem aja kan. Cepet turunin aja, Cepet. Ada. Cepet diturunin. Udah. Diem aja, percuma dia gak guna. Turunin aja dia. Cepet diturunin. Ya, Dong Kubo. Halo. Iya, selamat pagi. Shalom. Pagi. Oh, shalom juga. Enggak apa-apa, Bu. Ada yang penting nih mau saya sampaikan. Mau mengucapkan selamat sama mama ya. Bapak mau ngucapin selamat dari kemarin. Iya. Selamat ulang tahun Mamai. Buat Mamai. Coba sebutin buat Mamai. Mamat Mayat. Mamai. Mamat Mayat. Mamai. Aduh, ada aja CP nih. Aduh. Suaranya nggak kedengeran Pak. Itu ada apa ya? Ya, silakan, Pak. Ya, silakan. Aku ingat lagu Korea tadi. Mamai. Oh, Mayan, Mamat. Berarti gitu kepanjangannya. Selamat mayat jadi mayat. Di Mamat mati nggak bangkit. Kuburnya dimakan cacing. Mamat ditunggu nggak bangkit. Aduh, aku nggak ketemu namanya. Sekarang jadi mayat, gitu loh. Mayat ditendang, mamat diembat, nah gitu. Ketawa. Kenapa ketawa? Tuh, jangan ketawa. Bunyinya. Di Mamat jadi mayat. Mayat ditendang si Mungkar dan Nangkir. Si Mama disiksa dalam kuburnya. Oi. Allah bertanya, siapa Tuhanmu? Si Mama bisa jawab. Lalu digebukin Mungkar dan Nangkir. Si Mamat menjerit dalam kubur. Kasihan enggak ada yang dengerin. Si Mamat dipukul di dalam kubur. Mau masuk surga, laundry dulu. Hancur kita nih. Ini ciptain langsung dibuat peser nih. Di laundry dulu. Tapi itulah memang nyarisnya kebodohan itu kan. Tapi secara logika aja kita berpikir. Kalau memang dia betul utusan ya. Secara logika aja dulu ya kan, bukan. Kalau orang baik, nah, takkanlah mungkin kalau kita hidup, kalau kita melihat istri orang aja 3, kita udah sepertinya, kok banyak kan. Ini bisa sampai 11. Itu pun tetap ditaati. Bahkan menyusui tak cukup 1, padahal orang tua masih hidup kan, sampai 10. Kalau kita berpikir secara logika sebenarnya, nggak usah dulu dibawa dari Al-Quran seperti itu kan. Secara logika aja, itu sebenarnya udah pengajaran seperti apa kan gitu. Tapi ya percuma kan kita jelaskan pun orang itu ya seperti kita bilang tadi, orang itu. Pak Nomi, mereka kan tanya, Yesus kalau Tuhan kenapa nyusu gitu kan. Ya wajar, Yesus kan jadi bayi menyusu pada ibunya. Lah daripada elu menyusui laki-laki dewasa. Marah ajaran mereka ini. Geli kan ya. Bayi Yesus sih namanya bayi ya, nenen sama maknya lah. Iya. Lah ini, kalau Aku ada malah orang ingat bertamu apa ke ya? rumahnya supaya jadi muhrim harus ditetein yang sudah berjenggot.
Astagfirullah. Lu ini pernah nonton film apa nggak? Film di Indosiar yang dia anak-anak, dia nyanyi tiup lilinnya sama mamanya di makam di kuburan. Tiup lilin, tiup lilin. Lah ini sama si mama ini. Udah metong lu suruh tiup lilin. Udah metong ya kan, mama cemana Iya, tiup lilin. Di Indosiar dulu kan sempat viral itu. Hah? Adikku kan ulang tahunnya tanggal 17 Februari. Tanggal 14 Januari dia meninggoy. Waduh. Suami dan anaknya pergi ke situ bawa kue ulang tahun. Sedih banget ya. Lalu dibangkit lagi tuh. Bukan, maksudnya kebiasaan setiap tahun gitu kan. Bulan depan ulang tahunnya dia meninggoy. Mereka melakukan itu. Kalau kan rayakan ulang tahunnya kan dia akan bangkit lagi. Iya, tapi tujuannya bukan berharap dia bangkit, tapi mengenang. Kayak udah tradisi gitulah ya, kebiasaan gitu. Karena sudah setiap hari gitu kan ya. Malam-malam loh mereka ke situ tuh, karena kan malam biasanya kan kejutan surprise gitu. Tapi kalau ini kan kalau yang ini kan agak lain. udah bertahun-tahun gitu. Ngapain lagi? Kalau baru-baru itu kan masih terasa ya. Islam. Botol. Boleh ngomong nggak bentar? Siapa yang ngomong nih? Oke, silakan Mas. Saya dong Bu. Iya. Jadi pertama kali saya satu room dengan Bu Sofi. Saya sangat senang dan saya bangga ada orang Kristen seperti Bu Sofi, Bu dan kawan-kawan tetap berkarya. Kami di sini di daerah benar-benar melihat kondisi sangat memprihatinkan ya. Contohnya setiap 1 kilometer masjid, setiap 500 meter masjid, itu suara toa itu nggak karu-karuan. Benar. Jadi kami di daerah ini Bu sangat memprihatinkan. Contohnya ya, itu ada yang namanya Brimob, tahu ya Brimob ya? Itu Brimob di sampingnya itu ada masjid gede itu. Masjidnya warnanya disamain dengan warna Brimob yang oranye merah itu loh. Jadi masyarakat itu dicuci otak ya. Mereka mulai menunjukkan bahwa masjid dan Brimob itu satu kesatuan gitu. Jadi kita mulai merasa kok ngeri ya. Sementara gereja nggak ada di situ dan tidak dicat warnanya sama dengan warna instansi Brimob. Kemudian di Korem juga begitu. Masjidnya warnanya hijau muda sama hijau tua disatuin. Lalu ada pelang-pelang besar bertuliskan mari kita makmurkan masjid katanya. Lalu gimana dong dengan orang-orang Kristen begitu. Nah, kemudian ada satu fenomena yang agak-agak menyeramkan ya di daerah. Contohnya kalau misalkan di kafe itu kan mereka mulai ini nih dari kadang jadi jam 4 sore mereka udah live musik di dalam indoor ya. Ketika sudah jam-jam sembahyang mereka disuruh berhenti loh. Mereka kan pemusiknya bertanya loh, apa salah kami? Enggak, kalian harus menghormati. Ini sedang apa ini? Sedang sembahyang. Lah ini kan gak sampai keluar suaranya. Enggak, harus berhenti. Kita menghormati katanya. Waduh, itu sampai separah itu di daerah-daerah Bu. Sampai suara, kalau udah kedengaran suara azan itu semua live band berhenti. Padahal di indoor itu loh, bukannya di outdoor. Kalau di outdoor oke deh, kita paham ya. Itu sepanatik itu mereka. Jadi saya berterima kasih dengan adanya komal-komal begini. Kalau boleh kasih aja Bu, komposisinya itu 60% mereka kaum muslim aja dinaikin, dibantai aja semua Bu, gitu. Jadi biar otaknya tuh kecuci atas kepanatikan yang nggak nggak berdasar gitu. Kata-kata BANTAI-nya itu loh, aduh. Kita sorry, maaf. Tidak segalak itulah ya. Kita kasih mereka masukan, tetapi tidak dengan kata-kata seperti itulah ya. Ya, mohon maaf. Maksudnya dia hajar aja lah. Mereka bukan manusianya ya, bukan fisiknya ya, tetapi di daerah mana mereka itu, yang buntu itu loh ya. Ya? Daerahnya Saya nggak berani sebut nama daerah, tapi
hampir di setiap daerah, kalian lihat aja deh, cobalah kunjungan. Itu ngeri loh. Kita seram melihatnya. Jadi kita kadang bingung, ini berarti instansi negara kok melekat ya. Jadi kita melihatnya itu serem gitu. Mungkin lebih karena mayoritas. Cuma saya melihat saya dulu waktu di Sumatera itu, kalau di contohnya kalau di tempat TNI itu malah gereja yang ada, masih nggak ada. Nggak tahu ya. Mungkin karena mayoritas. Tapi warna catnya itu nggak disamain, Mas. Warna catnya itu disatuin sama warnanya gitu. Jadi kita udah nggak bisa bedain mana ini instansi negara dengan instansi kerohanian begitu, Mas. Jadi nyatu gitu. Embel-embelnya di situ nyatu gitu. Harusnya kan mereka netral ya, untuk instansi kerohanian itu terpisah gitu. I see. Dan saya cuma minta komal-komal ini berperan dan memberikan impact buat orang-orang muslim, bahkan orang-orang yang penting, sehingga ketika mereka melihat, mereka merasa malu. Kenapa ada ayat-ayat kita seperti ini? Kenapa ajaran kita seperti ini? Nah, kenapa? Akhirnya nanti kalau mereka semua tahu, ini bakal malu besar-besaran gitu loh, Mas gitu. Enggak malu kami kok. Sebenarnya kita nggak terlalu mengharapkan, ya itu kan duniawi ya. Memang mereka kan hamba dunia. Ucok maksudnya malunya udah putus. Apa ya? Dong Kubo, dasar apa Islam harus malu? Sebentar, SpongeBob sebentar. Squidward belum ada di sini. Kalau Ucok ini kita emang dia terlalu punyanya lain, dia foundationnya kayak Ucok Madia tuh, dia punya foundation kayaknya FIFA, kayaknya tebel dia. Nggak punya malu lagi dia. Bukan. Dia naik untuk merayakan, untuk ikut merayakan ini nih. Iya. Mamai. Bukan teman. Salah. Kematian nabimu nggak, Cok? Bu Sofi salah, Bu Sofi. Dia bukan pakai FIFA. Dulu dong Kubo lah, biar dulu dong Kubo. Pakai teman-teman, saya mohon izin dulu ya, soalnya saya ngomong gini saya takut loh. Udah, saya izin dulu ya. Gini Pak. Gini Pak. Saya takut karena orang cyber ini kan orang mereka semua. Ya, nggak masalah itu. Nggak usah takut kalau cuma ngomong gitu doang. Dong Kubo. Di Alkitab kan jelas, takutlah kepada yang bisa membinasakan jiwa, jangan yang membinasakan tubuh. Iya, kita ngomong begitu Pak, tapi fakta kenyataannya mereka bisa selidiki sampai HP kita loh, sampai email semuanya mereka bisa lacak, nanti mereka jadi buat sesuatu kita gitu di sini ya. biasa-biasa aja punya apologet, cuma tengok tadi kita biasa aja kok. Dong Kubo, apa kesalahanmu Dong Kubo kalau kau takut? Ya, nggak tahu, kita ngomong gini aja. Nggak ada yang salah dia, Uco. Cuma kan memang kaum yang bermasalah, Uco. Masih menyembah batu Megi. Dia nggak ada masalah, Uco. Kaum ini bermasalah, Uco. Enggak buat masalah. Ya bagus. Kalian kan teroris, kalian tuh kan dikit-dikit main bunuh, main bacok, main asal. Sampai di mana Bu Sopi? Saya bantai kau, saya gorok lehermu, saya cincang kau, saya mutilasi. Begitu kalian umat kalian tuh memang begitu. Iya betul. Aku takut. Padahal di sini Muslim ketemu saya diem aja tuh, malah minta tanda tangan mau foto-foto sama saya. Mengagumi saya ya, diam-diam kalian ya, suka ngomongin saya kan di komal-komal Muslim. Ibu Sofi kan di luar negeri, kita kan masih di 62, ini di Konoha apapun bisa terjadi. Serem Bu, dunia politik ini kacau semuanya. Tapi saya sedikit ngasih apa aja sama Bapak ya Pak ya. Pengalaman kita mungkin agak sama lah. Saya nggak takut bilang lokasinya. Waktu saya masih lajang ini ya kan, awal pembukaan gereja itu di Pekanbaru, daerah Kandis, Pasar Minggu, kilo 82. Awal kami melayani ke situ, kami betul-betul ditolak, habis diserang. Tapi kami percaya, karena dalam firman Tuhan aja ada tertulis, musuhmu bukanlah darah dan daging. Kalau masalah ada darah dan daging itu bukan musuh kita kan. Jadi kami berdoa, hampir sampai 4 tahun ya. Setelah 4 tahun, kami berdoa, berpuasa, melayani lagi di situ. Mujizat Tuhan itu terjadi loh. Kami dapat membeli tanah bahkan tak jauh dari masjid, hanya jarak sekitar 30 meter. Sampai sekarang bangunan itu utuh. Jadi kalau kita setia andalkan Tuhan, yakin Tuhan itu akan bantu kita campur tangan, tak perlu takut.
Mantap. Itu baru benar membeli tanah. Iya, saya nggak tahu Pak. Itulah di Kandis Foto kilometer kita 82. jadikan masjid gereja, Pak. Iya, membeli tanah. Kita Benar. masjid itu menjadikan gereja lah. Sama di sini, di Sumatera Siapa yang juga. masjidnya mau dijual? Ayo, mana masjid-masjid Indonesia mau dijual sini? Kita mau jadiin gereja. Tapi ya itulah. Pikiran Pak, gereja ditutup Pak. Di sana 50 gereja udah ditutup. Nah, Indonesia harus segera menyusul ya. Gereja ditutup. Iya, 50.000 masjid, 50.000 masjid di Iran tuh. Iya. Sekarang Ditutup. Kenapa itu salah satu perkembangan gereja kekristenan terbesar di sana ya? Nah, kekristenan ya. Ya kenapa di sana ditutup? Sudah tidak banyak orang lagi sholat, Ucok. Kenapa tidak banyak lagi orang sholat? Sudah banyak yang Karena Allahmu colat. Allah colat. Karena bagus juga ini ya. Mamai. Karena bagus juga ini ya. Coba ku tanya dulu Cok kau. Otakmu masih ada tak Cok? Coba, kenapa itu nabimu udah jadi mayat kau peringati ulang tahunnya Cok? Karena ada kebenaran atas kehadirannya di dunia. Coba apa kebenaran yang nabimu hadirkan di dunia ini Cok? Semua Al-Quran. Ini kalau lu ngomong begitu pasti nggak ada satupun dalam Quran ini kebenaran. Tidaklah yang diucapkan Al-Quran dengan hawa nafsunya. Makanya banyak Al-Quran itu di dalam firman Quran yang difirmankan kepadanya. Ya satu aja, sebutin satu kebenaran dalam Quranmu. Satu aja, ihdinas siratal mustaqim. Apa kebenaran ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus dalam hidup ini. Oh, kami sudah ketemu, Cok. Kami sudah ketemu jalan lurus lagi ya Tuhan Yesus. Kalian masih mencari-cari. Tunjukkan jalan yang lurus. Mencari, sudah ada milik Allah jalan yang lurus. Islam masih minta ditunjukkan jalan yang lurus ya teman-teman. Iya, meminta sama siapa? Sama Allah kan? Milik jalan yang lurus siapa? Kalau kami sudah dikasih tahu. Mana? Yohanes 14:6. Siapa? Ihdinas siratal mustaqim itu kan doanya si Allah. Allah aja masih minta ditunjuki jalan yang lurus. Iya, itu kan prinsipmu. Itu pendapatmu. Coba dulu kamu juga. Allah colat. Mana juga dulu. Colat. Mana kamu juga jalan yang lurus? Mana? Sapi itu Islam, kucing itu Islam. Hati-hati kalau misionaris datang. Semua makhluk Allah Islam yang tak durhaka kepadanya. Itu maksudnya. Udah sini. Semua makhluk Allah itu Islam yang tak durhaka kepadanya. Yang durhaka itu kafir. Cok, kau punya piaraan apa, Cok? Kau punya piaraan kucing kah, babi kah? Yang durhaka kepada Allah itu kafir. Semua makhluk Allah yang durhaka kafir. Itu maksudnya. Murtadkan dulu piaraan kamu. Mana piaraan kamu? Sini, suruh ke sini piaraanmu. Iya, semua yang bersujud kepada Allah itu. Babi colat. Nah, iya. Sholat macam mana begitu babi sholat? Sujud kepada Allah. Justru ini nggak dibenarkan sholat, kakinya berdiri. Sholat. Iya, ini cara-cara Kristen sholat. Ngomong apa? Ini cara-cara Kristen sholat, kakinya berdiri di belakang. Tapi bersujud kepada Allah. Ya sujud tapi kakinya berdiri. Tidak, ini tidak syariat Islam. Ini syariat Kristen. Kakinya pendek, nggak apa-apa lah, Cok. Iya, kalau Muslim itu sholat, sujud sama kakinya. Bagaimana dong kaki kucing sama sholatnya bagaimana dong? Ini cara Kristen, Pak. Ini cara Kristen sholat. Ikut Islam. Babinya Kristen, pengikut amal. Ini cara Kristen, kakinya berdiri di belakang. Berarti ini babi pintar. Iya, ini cara Kristen sholat. Kristen ortodoks. Cara sapi sholat gimana dong, Cok? Cara sapi sholat? Sapi sholat ya nggak ada sama kami bilang sapi sholat. Loh, tapi ulama bilang begitu. Islam, kambing Islam, sapi Islam itu yang maksud Islam itu tidak durhaka kepada Allah.
Ngaco kau. Tidak durhaka kepada Allah itu Islam. Ngaco. Kalau dia makhluk manusia itu harus sholat untuk mengingat Allah. Ngomong kayak gitu. Waktu itu dibilang semua hewan itu. Udah tunjukin dulu kamu mana. Jangan kamu udah dikasih jalan yang lurus apa. Katanya ngapain kami mengkristenkan hewan? Ih. Udah kamu jalan yang lurus itu apa? Kami tadi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, senantiasa kami sudah ada kami jalan yang lurus. Kami sudah ada jalan yang lurus itu, jalan justru itu apa mana? Kamu udah jalan yang lurus di mana? Kamu ikut. Akulah jalan yang lurus itu dan kebenaran itu dan dia jalan yang lurus.